Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Senin 5 September 2016 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Jelang Idul Adha, hewan kurban sepi pembeli. Ujir Halid ditetapkan sebagai penjabat Bupati Seram bagian Barat. Demikian antara lain topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini, di samping berita-berita menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya Dewin Takelola, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, harga hewan kurban di Kota Ambon tidak mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Kendati demikian, sepekan jelang Idul Adha, penjualan hewan kurban masih sepi pembeli. Sejumlah tempat penjualan hewan kurban di Ambon telah dipenuhi dengan kambing dan sapi. Hewan kurban tersebut didatangkan dari Pulau Seram dan Pulau Buru yang merupakan sentra penghasil ternak di Maluku. Andi, salah seorang pedagang hewan kurban, menyatakan dibanding Idul Adha tahun lalu tidak ada kenaikan harga hewan kurban tahun ini. Untuk kambing, dirinya menjual antara 2 hingga 3 juta rupiah per ekor. Sementara sapi harganya antara 8 hingga 15 juta rupiah per ekor. Kendati tidak mengalami kenaikan, namun hingga sepekan jelang Idul Adha, para pedagang hewan kurban mengaku masih sepi pembeli. Ada yang 2 juta, ada yang 2,5 juta, ada di bawah 2 juta. Kalau sapi? Sapi ada yang 8 juta, ada yang 9 juta. Itu ukuran berapa? Ukurannya ada yang 80, 90, 100 lebih. Menjelang Idul Adha ini kambing dengan sapi sedikit banyak. Andi tidak khawatir dengan sepinya pembeli hewan kurban sepekan jelang Idul Adha. Berpatokan dengan pengalamannya selama ini, Andi yakin 3 hari jelang Idul Adha, hewan kurban yang dijualnya, baik kambing maupun sapi, akan diserbu pembeli. Boy Nahrum, Hamjatomia melaporkan. Menteri Dalam Negeri menetapkan Ujir Halid sebagai pejabat Bupati Seram bagian Barat. Direncanakan pelantikan Ujir Halid akan dilaksanakan 13 September 2016 mendatang, seiring berakhirnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati Seram bagian Barat saat ini. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo telah menetapkan Asisten 2 Sekda Maluku Ujir Halid sebagai penjabat Bupati Seram bagian Barat. Sebelumnya, 3 nama diusulkan Gubernur Maluku, yaitu Asisten 2 Sekda Maluku Ujir Halid, Kepala Dinas Infoko Maluku Roy Halatu, dan Kepala Dinas Pendidikan Maluku M. Salih Tio. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan ketiga nama ini masing-masing memiliki kualitas. Namun Menteri Dalam Negeri dengan berbagai pertimbangan menetapkan Ujir Halid sebagai penjabat Bupati Seram bagian Barat. Putuskan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Asisten 2 Pak Ujir Halid sudah diputuskan dan pelantikan tetap tanggal 13 nanti di Ambon. 13 September ya? September 13. Pas waktunya habis tanggal 13. Pelantikan Ujir Halid sebagai penjabat Bupati Seram bagian Barat akan dilakukan tanggal 13 September nanti. Pelantikan itu bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Yakobus Putile Halat dan Wakil Bupati Muhammad Husni. Devi bin Umar dan Edmond Tupan melaporkan.
Pemirsa, Ketua DPRD Kota Ambon, James Matita, memberi apresiasi kinerja pejabat wali kota selama 1 bulan. Sejak dilantik 4 Agustus lalu, sejumlah terobosan telah dilakukan pejabat wali kota di bidang pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Kota Ambon James Matita mengatakan sejak dilantik 4 Agustus lalu, penjabat wali kota Ambon Frans Papilaya telah melakukan berbagai terobosan. Terobosan yang dilakukan Frans Papilaya sejak dilantik diantaranya kepeduliannya terhadap masyarakat. Frans Papilaya sangat peduli terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Koordinasi penjabat wali kota dengan pihak legislatif pun selama 1 bulan terakhir sangat baik. Komunikasi tersebut memberi ruang kepada eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama membicarakan kebutuhan masyarakat dan kota Ambon. Penegasan Ketua DPRD Kota Ambon James Matita itu disampaikan kepada wartawan seusai bertemu penjabat wali kota Ambon Frans Papilaya hari ini di Rumah Rakyat Belakang Soya. Matita menyebutkan pertemuan antara dirinya dengan penjabat wali kota untuk membicarakan berbagai agenda seperti pembahasan APBD perubahan tahun 2016 dan pengajuan APBD murni tahun 2017. 1 bulan ini setelah kita evaluasi ternyata banyak bedanya. Banyak hal yang sudah dilakukan yang mungkin tidak banyak orang menduga. Perhatiannya kepada masyarakat, perhatiannya kepada kondisi daerah itu terlihat sekali sangat berbeda, ya, atau ya versinya yang agak baru mungkin. Misalnya soal bagaimana beliau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rata-rata pegawai negeri yang ada di kantor pemerintahan kota maupun juga para guru, ya. Kemudian konsolidasi internal, kunjungan secara mendadak yang bisa membuat beliau mengetahui kinerja dari masing-masing kepala SKPD. Nah, saya rasa ini penting. Lalu kemudian keberpihakan atau perhatian beliau kepada masyarakat. Matita menyebutkan koordinasi seperti ini akan memberi nuansa yang sangat positif dalam hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Yulius Padaunan dan Junaidi Asril melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, 9 partai koalisi pendukung pasangan Polikastanya Samlatu Konsina menggelar rapat bersama kemarin. Agenda rapat tersebut membicarakan kesiapan deklarasi pasangan pantas untuk maju pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2017 mendatang. Jelang dilaksanakannya deklarasi pasangan Polikastanya Samlatu Konsina yang disapa pantas 9 partai koalisi pendukung pasangan tersebut menggelar rapat bersama minggu kemarin. 9 partai politik yang mendukung pasangan pantas masing-masing Hanura, Demokrat, PBB, PKS, Gerindra, PKPI, PDIP, PKB, dan PAN. Rapat bersama partai koalisi tersebut dipimpin Ketua Pengendali Koalisi Pantas MJ Papilaya. Dalam rapat bersama tersebut ada 6 agenda utama yang dibicarakan, salah satunya terkait dengan deklarasi pasangan pantas. Bakal calon wali kota Ambon, Polikastanya mengatakan dukungan 9 partai politik yang diperoleh pasangan pantas untuk maju dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon nanti menjadi kekuatan bersama untuk mencapai kemenangan. Untuk mencapai kemenangan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon, maka kekuatan 9 partai politik perlu disatukan untuk bersama-sama membawa Ambon lebih baik lagi. Bakal calon wakil wali kota Ambon Samlatu Konsina mengatakan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon 2017, maka kewajiban bersama 9 partai koalisi untuk berkomitmen mengawal rekomendasi yang diberikan kepada pasangan pantas. Dengannya pasangan pantas yang diusung nanti bisa mencapai kemenangan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 5 tahun ke depan. Rapat bersama partai koalisi pendukung pasangan pantas ini dihadiri oleh ketua sekretaris dari 9 partai politik dari tingkat DPD, DPW, Provinsi Maluku dan DPC Kota Ambon. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Narkoba sangat berbahaya untuk diri sendiri, masyarakat, dan keluarga. Untuk itu, hindarilah penyalahgunaan narkoba.
Bagi yang terlanjur menggunakan narkoba, datanglah ke tempat atau institusi penerima wajib lapor IPWL Provinsi Maluku untuk dilakukan asesmen atau pemeriksaan evaluasi guna rehabilitasi. Dengan alamat 1. IPWL di Rumah Sakit Khusus Daerah Maluku, Jalan Laksamana Madia Leowatimena Nania Ambon. 2. IPWL di Rumah Sakit Bayangkara Polri, Jalan Sultan Hasanuddin Tantui Ambon. 3. IPWL di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, Jalan RA Kartini nomor 22 Karangpanjang Ambon. 4. IPWL di Rumah Sakit Karel Satsui Tubun Tual, Jalan Merdeka Raya nomor 03 Tual. Bagi keluarga atau orang tua yang mengetahui anak, saudara, tetangga, ataupun orang-orang di sekitar Anda yang menggunakan narkoba, harap melapor ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku atau Sekretariat IPWL atau Direktorat Narkoba Polda Maluku atau polsek-polsek terdekat. Dipastikan Anda tidak dipenjara tetapi akan direhabilitasi. Anda kembali menyaksikan Maluku Antar Nusa. Pemirsa, 9 partai koalisi pendukung pasangan pantas sepakat untuk melaksanakan deklarasi pada tanggal 17 September 2016. Deklarasi yang akan digelar di Sport Hall Karangpanjang itu direncanakan dihadiri lebih dari 3.000 kader dan simpatisan partai politik koalisi. Rapat bersama 9 partai koalisi pendukung pasangan Poli Kastanya Samlatu Konsina telah sepakat untuk melaksanakan deklarasi pasangan pantas pada tanggal 17 September 2017. Deklarasi pasangan pantas akan dilaksanakan di Sport Hall Karangpanjang dengan melibatkan lebih dari 3.000 kader dan simpatisan dari 9 partai politik yang mendukung pasangan pantas. Selain menyetujui pelaksanaan deklarasi dalam rapat bersama tersebut, disepakati pula nama koalisi 9 parpol yang mendukung pasangan Poli Kastanya dan Samlatu Konsina. Nama koalisi yang disepakati itu adalah Koalisi Pantas. Ketua Pengendali Koalisi Pasangan Pantas MJ Papilaya mengatakan, setelah mendapatkan rekomendasi dari 9 partai politik, pasangan Pantas akan melaksanakan deklarasi. Dalam pertemuan bersama dengan 9 partai politik tersebut, telah disepakati waktu pelaksanaan deklarasi dan nama koalisi. Waktu pelaksanaan deklarasi pasangan pantas akan dilakukan pada 17 September mendatang. Ini agak berbeda ya dengan deklarasi-deklarasi politik yang biasa. Kita kali ini membuat semacam gebyar politik ya, yang terlepas dari kekakuan protokoler ya. Jadi kita ingin ini lebih dinamis gitulah ya. Saya kasih istilah adalah gebyar festival politik. Jadi pesan-pesan dapat disampaikan. Jadi nanti panggung itu bagi panggung partai-partai yang berkoalisi akan ada pernyataan resmi ya dari pimpinan-pimpinan partai di acara itu, walaupun durasi waktunya antara 3 menit sampai 5 menit ya, tetapi itulah panggung politiknya partai-partai. Sebelum deklarasi, pasangan pantas akan melaksanakan serangkaian kegiatan, diantaranya kunjungan ke partai-partai politik pengusung. Dalam kunjungan itu, para pimpinan partai politik pengusung akan menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan Polus Kastanya Samlatu Konsina untuk maju dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2017 mendatang. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Sebagai mitra kerja pemerintah, tim penggerak PKK dituntut melaksanakan program-program kerjanya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karenanya, sinergitas program antara pemerintah dan tim penggerak PKK merupakan hal yang sangat penting. Tim penggerak PKK dibentuk dengan tujuan memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Peran tim penggerak PKK adalah sebagai motivator, fasilitator,
perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak yang dimulai dari tingkat pusat hingga daerah. Karenanya, program-program unggulan yang merupakan ciri khas gerakan PKK harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Hal itu dikemukakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Reti Asagaf, pada pembukaan rapat konsultasi Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku pagi tadi. Pelaksanaan rapat konsultasi ini dijadikan momen untuk mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK tingkat provinsi hingga Kabupaten Kota se-Maluku. Reti Asagaf berharap tidak terjadi pengkotakan program dan kegiatan berdasarkan Pokja. Namun program-program PKK hendaknya dilaksanakan sesuai ketentuan dan kesepakatan masing-masing Pokja. Dengan begitu, peran dan fungsi tim penggerak PKK dapat terlihat jelas oleh masyarakat. Dengan adanya pameran pada hari ini dari 11 kabupaten kota yang kelihatannya begitu cantik-cantik, bagus dari ciri khas kita di Maluku. Dan mudah-mudahan saja kelanjutan dari ini lebih bagus lagi, tapi ini sudah cukup bagus dan mereka akan melanjutkan dengan program-program yang lain, khususnya dalam bidang kerajinan-kerajinan. Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Said Asagaf, saat membuka kegiatan Rakon Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku mengatakan, sebagai mitra kerja pemerintah, Tim Penggerak PKK telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Hal ini terlihat dengan pemanfaatan potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam sebagai potensi yang didaya gunakan untuk pengembangan gerakan PKK dan program-program PKK. Asagaf berharap pemberdayaan tersebut harus ditingkatkan khususnya pada program-program unggulan yang menjadi ciri khas gerakan PKK. PKK itu kan mestinya kan dia merakyat, ya, dia harus membuat program yang bisa menyentuh masyarakat kecil untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, ini sama dengan visi misi kita semua. Ya, bagaimana kita bekerja membuat rencana program supaya rakyat itu bisa sejahtera. Karena itu saya kira wajib bagi pemerintah daerah untuk kita dukung ya rencana kegiatan PKK. Tadi saya minta mereka sekali-sekali juga berada di lokasi-lokasi yang jauh lah. Ya, bulan depan ini kan musim tenang. Ya, kita fasilitasi mereka bisa turun sampai ke desa-desa yang jauh, yang terisolir, membuat gembira masyarakat yang ada di situ, melihat masalah-masalah di situ, dan kita bisa menindaklanjuti ya masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pada pembukaan rapat konsultasi, Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku ditampilkan berbagai kerajinan tangan dari 11 kabupaten kota di Maluku. Kerajinan tangan ini merupakan hasil pembinaan Tim Penggerak PKK Provinsi dan 11 kabupaten kota kepada anggota PKK dan masyarakat. Devi bin Umar dan Edmond Tupan melaporkan. Saudara, temu alumni Angkatan 87 Fakultas Ekonomi Unpati Ambon Sabtu pekan lalu berlangsung di salah satu hotel di kota Ambon. Selain yang berada di Ambon, temu alumni itu juga dihadiri para alumni dari Ternate, Maluku Utara. Temu alumni Angkatan ke-87 Fakultas Ekonomi Universitas Patimura Ambon tahun ini mengutamakan persahabatan di antara mereka. Hal itu memotivasi mereka untuk memupuk jiwa dan semangat yang senantiasa menjunjung tinggi pemahaman pentingnya pendidikan sebagai modal utama untuk merintis kejayaan dan keberhasilan. Di samping itu juga untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap alma mater. Ketua Alumni Angkatan ke-87 Fakultas Ekonomi Unpati Ambon, Dr. R. Hendrik Sitanea Pesi mengatakan, temu kangen antara alumni adalah bagian dari rasa cinta terhadap sesama teman dan alma maternya yang telah mereka tinggalkan selama 29 tahun lalu. Temu alumni ini untuk membangun komitmen bersama untuk bagaimana memberikan sesuatu yang berharga bagi alma mater mereka, Fakultas Ekonomi Unpati. Hal itu merupakan bukti kepedulian alumni terhadap alma mater.
Alumni Angkatan ke-87 mestinya memberikan kontribusi positif serta memupuk semangat kompetisi yang positif dan inovatif untuk membangun kreativitas dan menciptakan perubahan dan gagasan baru di bidang ilmu pengetahuan bagi alma mater mereka. Sebelumnya, para alumni Fakultas Ekonomi Unpati Angkatan 87 telah melakukan kuliah umum dengan topik pengampunan pajak di kampus Fakultas Ekonomi POKA Jumat lalu. Malam temu kangen alumni Angkatan ke-87 Fakultas Ekonomi ini juga dihadiri para alumni yang saat ini bertugas di Ternate, Maluku Utara. Rahmala Tukonsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Setelah lebih dari 4 tahun pekerjaan pembangunan renovasi gedung Gereja Betania, minggu kemarin rumah ibadah itu diresmikan. Peresmian penggunaan gedung Gereja Betania dilakukan oleh Gubernur Maluku Said Assagaf. Sukacita warga Jemaat GPM Betania Batu Gajah terbayar sudah dengan diresmikannya penggunaan gedung Gereja Betania pada Minggu pagi. Prosesi peresmian renovasi gedung Gereja Betania diawali dengan arak-arakan alat sakramen dari gedung Gereja Mahanaim ke gedung Gereja Betania yang baru di Jalan Dr. Sutomo Batu Gajah. Prosesi arak-arakan alat sakramen itu disambut sukacita jemaat yang menghadiri ibadah peresmian itu. Gedung Gereja Betania diresmikan oleh Gubernur Maluku Said Assagaf. Ketua Panitia Pembangunan Nyonya Senda Titalei mengatakan peresmian renovasi gedung Gereja Betania oleh Gubernur Maluku menggenapkan sukacita warga jemaat. Meski banyak tantangan dalam pekerjaan renovasi, namun jemaat menghadapinya dengan penuh kesabaran. Tantangan banyak, biasa tantangan banyak, tapi dengan pertolongan Tuhan semuanya dapat dengan baik. Adanya peningkatan pelayanan pembinaan kepada anggota jemaat dari yang kecil sampai yang tua, sampai yang lansia. Gedung Gereja Betania direnovasi lebih dari 4 tahun. Akta pembongkaran gedung gereja tersebut dilakukan pada 2 Oktober tahun 2011. Setahun setelahnya, pada 2 Maret 2012, dilakukan peletakan batu penjuru. Minggus Noya melaporkan. Terinspirasi dari konsep Gereja Orang Basudara GPM, Gubernur Maluku berkeinginan membangun rumah-rumah ibadah orang Basudara di Kompleks Perkampungan Multi Etnis. Konsep ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Maluku yang aman, religius, dan berbudaya. Gereja Orang Basudara yang digagas Gereja Protestan Maluku menjadi inspirasi Gubernur Maluku untuk membangun rumah-rumah ibadah dengan konsep orang Basudara dalam perkampungan multi etnis. Rumah-rumah ibadah ini akan digunakan sebagai model kehidupan toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman etnis dan budaya di Maluku. Gubernur Maluku Said Assagaf saat acara pentabisan renovasi gedung Gereja Betania Batu Gajah mengatakan, Gereja Orang Basudara merupakan gambaran kehidupan kebersamaan jemaat dalam perbedaan. GPM pun diminta tetap mempromosikan kehidupan persaudaraan yang rukun di Maluku. Saat ini, pemerintah Provinsi Maluku sementara dalam proses pembebasan lahan bagi pembangunan perkampungan multi etnis. Dan tadi saya terinspirasi kalau kita bangun perkampungan multi etnis, multikultur, di situ mungkin ada satu bangunan orang Basudara lah. Barangkali ketika orang mau beribadah, mau bergereja bisa di situ ya, mau sembayangnya di agama-agama lain juga mungkin bisa di situ. Ketua MPH Sinode GPM Pendeta AJS Werinusa mengatakan pentabisan gedung Gereja Betania Jemaat Batu Gajah sebagai hadiah bagi jemaat di usia ke-81 Gereja Protestan Maluku. Gedung gereja mesti dijadikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan karakter dan spiritual umat. Gereja ini dipakai bagi umat. Jangan gereja ini disakralkan sampai lupa umat. Umat itu yang harus disakralkan, bukan gedungnya. Kehidupan umat bukan untuk gereja, tetapi gereja untuk kehidupan umat.
Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang bersedia menandatangani prasasti, dan ini simbol daripada Gereja Orang Basudara yang lagi dirintis oleh Gereja Protestan Maluku. Renovasi gedung Gereja Bethania menghabiskan dana sebesar 7 miliar rupiah. Pekerjaan renovasi tersebut berlangsung lebih dari 4 tahun. Gedung Gereja Bethania diresmikan penggunaannya di tengah suasana jemaat merayakan 8 dekade Gereja Protestan Maluku. Minggus Noya melaporkan. Selanjutnya pemirsa, panitia hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-81 tahun Sabtu pekan lalu mengunjungi warga binaan Lapas Kelas 2A Ambon. Sejumlah 336 warga binaan lapas yang saat ini menghuni lembaga pemasyarakatan kelas 2A Ambon Sabtu lalu dikunjungi panitia hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku ke-81 tahun 2016. Dalam kunjungan itu terdapat sejumlah pendeta dalam rangka memberikan pembinaan kepada warga binaan di lapas. Kunjungan itu diawali dengan ibadah syukur. Kunjungan itu mendapat sambutan baik dari Kepala Lapas Ambon. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPM ke-81, Roy Manuhutu, mengatakan kedatangan rombongan panitia dan para pendeta di Lapas Ambon dalam rangka bersilaturahmi dengan warga binaan. Selain itu untuk melihat dari dekat kondisi warga binaan. Pada HUT Gereja Protestan Maluku ke-81 ini, warga binaan lapas tidak dapat merayakannya bersama keluarga, baik di gereja maupun di rumah. Ketua MPH Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta Aji Werinusa, mengatakan kedatangan panitia ke Lapas Ambon dalam rangka memberikan semangat dan ikut peduli serta berbagi rasa dengan warga binaan. Pada Hari Raya Gerejawi tahun ini, gereja memberikan semangat dan melayani semua orang agar menjadi warga yang baik dan berkarakter termasuk warga binaan lapas. Pendeta Werinusa berpesan bagi warga binaan di lapas agar bertobat dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah terjadi. Pada kesempatan itu diberikan bingkisan bagi seluruh warga binaan. Sementara panitia Hari Ulang Tahun GPM ke-81 juga memberikan sumbangan 1 ekor sapi untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha nanti. Rahmalato Konsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Pemirsa, setelah terpisah selama 25 tahun, akhirnya alumni Angkatan 91 SMA Negeri 1 Ambon melakukan reuni. Terlaksananya reuni angkatan ini bermula dari obrolan di rumah kopi hingga menghimpun sesama teman di Ambon maupun di luar Ambon. Angkatan 91 SMA Negeri 1 Ambon Sabtu malam menggelar reuni alumni angkatan tersebut. Reuni ini sebelumnya dijadwalkan berlangsung tanggal 9 dan 10 bulan ini. Namun adanya kesibukan sejumlah anggota, kegiatan itu dimajukan. Jumat lalu para alumni telah melakukan kunjungan wisata ke Zazirah Lehitu. Sementara Sabtu pagi mereka mengunjungi keluarga rekan-rekan mereka. Puncak dari reuni dilaksanakan pada Sabtu malam. Selain para alumni, kegiatan itu dihadiri juga mantan guru serta adik kelas pada 2 tingkatan di bawah mereka. Jumlah kehadiran alumni tersebut lebih banyak dari yang diperkirakan. Mokhtar, salah seorang penggagas reuni, mengatakan terselenggaranya kegiatan ini merupakan kerja bersama, termasuk dalam menghimpun sesama alumnus. Berbagai pertemuan dilaksanakan untuk maksud itu. Tema yang dipakai pada temu alumni tersebut menitik beratkan pada perhatian bagi sesama alumni yang kurang beruntung dalam kehidupan mereka. Dalam pelaksanaannya, kami membuat satu perencanaan yang sangat baik. Kami membuat satu database itu adalah basis penyelesaian. Sehingga dari situlah kami mulai menggalang semua teman-teman kita ini, baik di luar Ambon maupun di dalam Ambon. Setelah itu kami membuat sesuatu acara, mengundang mereka, menelpon mereka sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Temanya kita dari kelompok adalah kita membuat mengumpulkan dari teman-teman kita donasi dan kita akan kembalikan kepada teman-teman kita sehingga mereka merasa bahwa alumni ini ada buat mereka, sehingga kedepannya tali silaturahmi akan kita terjalin dengan baik.
Mantan guru bahasa Jerman yang kini telah menjabat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ambon, Nyonya C. Mustamu, memberi respon positif atas kekompakan angkatan ini. Dengan keberhasilan yang telah dicapai, diharapkan para alumni dapat membantu alma mater mereka saat dibutuhkan. Mustamu berharap nantinya jika kegiatan serupa dilaksanakan, sekolah juga dilibatkan. Dengannya akan memberi motivasi bagi siswa sekolah itu. Temu alumni itu juga dimanfaatkan para alumni untuk berbagi dengan mantan guru mereka. Otnil Kota Dini melaporkan.